Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, di hari Minggu ini pasti adik-adik semuanya sudah mandi, datang ibadah sudah harum, duduk di depan layar HP-nya atau mungkin layar laptopnya semuanya sudah harum. Karena kita mau memuji siapa tuh? Kakak Dian? Memuji nama Tuhan Yesus. Betul sekali. Kalau Kakak Dian sudah mandi? Sudah mandi dong Kakak Selin. Kakak Selin sudah mandi dong. Kalau adik-adik di rumah sudah mandi? Pasti sudah mandi Kakak pasti Selin. Sudah mandi tuh, sudah harum. Kalau begitu, karena semuanya sudah mandi, sudah harum, pasti juga adik-adik sudah semangat. Kalau begitu ayo semuanya kita bangkit berdiri. Dan bersama-sama kita mengangkat pujian, Aku anak raja, engkau anak raja. Saatnya kita akan memulai ibadah kita. Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Nah, doanya akan dipimpin oleh Kak Dian ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kami boleh lagi beribadah bersama-sama. Walaupun masih secara online Tuhan, kami tetap bersyukur kepadamu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati guru-guru kami, Kakak Kesya dan Kakak Jerry yang akan memberitakan firman Tuhan. Biarlah ia dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga anak-anak sekolah minggumu yang di rumah, agar dapat mendengar dan memahami setiap firman yang diberitakan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Nah, adik-adik di rumah masih semangat? Masih dong Kakak Shelly. Kalau masih semangat, semuanya kita bangkit berdiri lagi. Dan bersama kita mengangkat pujian, Kau temanku, ku temanmu. Cari pasangannya ya. Seperti celana
sekali adik-adik. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalau begitu semua adik-adik duduk yang manis dan kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hai adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita satu dalam doa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang indah ini. Saat ini Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami boleh mengerti, memahami, bahkan melakukan firman-Mu. In doa kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, Kakak Kesia sudah siapkan Alkitabnya ya? Sudah Kak Jerry? Oke, kalau adik-adik di rumah bagaimana? Pasti sudah. Nah, saatnya kita akan membaca Alkitab yang terdapat di mana Kakak Kesia? Di dalam, mari kita buka sama-sama ya. Kitab Matius pasal 26 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-46. Ya, Kakak Kesia dan Kakak Jerry akan membacakannya dan adik-adik di rumah mengikut ya. Iya, dengan judul Di Taman Getsemani. Kita mulai. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar, lalu katanya kepada mereka, Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Ya Kak Jerry bisa menebak enggak? Ini gambar apa? Wow, itu gambar muka anak-anak lagi sedih Kakak Kesia? Apa betul anak-anak ini rumah? Betul Kakak Kesia. Ini gambar anak yang sedang sedih. Kalau Kak Jerry, hal apa yang bikin Kak Jerry merasa sedih? Hal yang merasa saya sedih itu ketika saya mengecewakan sahabat dan teman saya Kakak Kesia. Oh begitu. Saya mau tanya kalau Kakak Kesia yang membuat Kakak Kesia sedih itu apa ya? Hal yang membuat saya sedih itu ketika merindukan keluarga Kakak Jerry. Nah pasti semuanya begitu Kakak Kesia. Kalau adik-adik di rumah yang membuat adik-adik merasa sedih, pasti tidak bisa bersekolah minggu, Betul Kakak Jerry. dimarahi mama papanya. Apalagi. Nah Kakak Jerry, setelah kita melihat satu gambar sedih, ada satu gambar lagi. Apa itu Kakak Kesia? Ini dia Kakak Jerry.
Coba tebak, gambar apa ini anak-anak di rumah? Adik-adik di rumah pasti tahu. Ini gambar anak-anak merasa senang. Iya benar, ini gambar anak merasa senang. Kakak Kesia saya mau tanya, Ya, yang membuat hal Kakak Kesia merasa senang? yang membuat saya merasa senang kalau makan makanan kesukaan Kakak Jerry. Pasti dong, apalagi dimasakan sama Kakak Kesia. Kakak Jerry suka? Oh nanti Bi. Kalau adik-adik di rumah, apa yang membuat senang? Pasti adik-adik yang merasa senang itu Kesia, saya bisa tebak. Apa? Pasti ketika diajak mama papanya pergi ke Lipo. Beli mainan Kakak Iya, Jerry. apalagi diajak pergi pantai Kakak Kesia. Wah pasti yang senang-senang yang selalu dipikirkan adik-adik di rumah ini pasti ya. Nah Kakak Jerry, begitupun dalam cerita firman Tuhan. Ya, Dan Kakak pada Sia. saat ini mari adik-adik di rumah kita menyimak cerita firman Tuhan. Selamat menonton. Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Suatu hari, Tuhan Yesus pergi ke Taman Getsemani bersama para muridnya. Dan ia pun berkata, "Tunggulah di sini karena aku akan masuk ke dalam untuk berdoa di dalam taman." Dan ia pun membawa 3 orang muridnya, yaitu 2 anak Zebedeus dan juga Peter, untuk ikut sertanya. Tuhan Yesus menyuruh mereka menunggunya sambil berdoa selagi Tuhan Yesus masuk untuk berdoa di dalam taman. Tuhan Yesus pun berjalan masuk ke dalam Taman Getsemani, dan Tuhan Yesus tahu bahwa ada sesuatu yang akan terjadi kepadanya. Ia harus disalib dan menderita, menanggung dosa-dosa kita untuk menyelamatkan kita semua. Lalu Tuhan Yesus berdoa kepada Allah Bapa di sorga agar bisa melalui seluruh penderitaannya di kayu salib. Ia berlutut dan berdoa kepada Allah Bapa di sorga agar semua penderitaan yang ia alami akan lalu daripadanya. Tiba-tiba datanglah seorang malaikat di hadapannya dan memberikan ia kekuatan. Setelah itu, Tuhan Yesus kembali kepada 3 orang muridnya dan mendapati mereka sedang tertidur. Dan Tuhan Yesus berkata, "Kenapa kalian tidur? Tidakkah kalian berdoa bersamaku? Bangunlah dan berdoalah. Roh memang kuat, namun daging lemah." Berdoa sangatlah luar biasa dalam kehidupan kita ketika kita merasa tidak baik-baik saja. Tuhan Yesus selalu berdoa kepada Tuhan Allah Bapa di surga. Dia berdoa sebelum makan, sebelum kesehatan, untuk orang-orang lain, dan ia berdoa untuk dirinya sendiri ketika ia takut. Seperti Tuhan Yesus, kita harus selalu berdoa apapun yang terjadi, yang kita rasakan. Ketika kita marah, sedih, senang, kita harus selalu berdoa. Karena Tuhan Yesus selalu memberi kita kekuatan dan apapun yang kita butuhkan. Adik-adik, jangan sampai tertidur ya ketika berdoa seperti murid-murid Tuhan Yesus. Ya adik-adik, kita telah menonton cerita firman Tuhan. Ada apa dengan Kakak Jerry ya? Kakak Jerry sedang apa sih? Lagi menelpon Kakak Kesia. Memang telepon buat apa sih Kakak Jerry? Tentunya pasti komunikasi. Oh komunikasi, kayak doa begitu ya Kak Jerry? Ya betul. Kalau berdoa, biasanya kita dalam keadaan apa sih Kak Jerry? Pastinya itu dalam duka dan senang. Oh setiap saat begitu Kak Jerry? Ya, Supaya apa memang kita berdoa? supaya Tuhan memberi kita kekuatan, beri kita kesehatan dan menyertai kita. Oh begitu. Jadi kita harus berdoa kepada Tuhan supaya kita dimampukan dan diberikan kekuatan. Pasti Kakak Kesia. Oh tapi dalam cerita firman Tuhan tadi, ternyata murid-murid Tuhan Yesus ketika disuruh berdoa dan berjaga-jaga, mereka hanya tertidur Kak Jerry. Iya. Nah adik-adik juga di rumah ketika dalam ibadah sekolah minggu, ketika berdoa, jangan tidur ya, seperti murid-murid Tuhan Yesus tadi. Supaya nantinya ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita dapat merasakan hadirat Tuhan Yesus.
Nah adik-adik jangan lupa minggu depan kita punya ayat hafalan. Iya Kakak Jerry, terdapat dalam Matius 26 ayat 41. Kak Jerry bisa bacakan buat kita? Ya adik-adik kita baca sama-sama ya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ya itu ayat hafalannya ya, jangan lupa minggu depan dihafal dan nantinya dikirim di nomor di bawah ini. Oke adik-adik, Kakak Jerry punya lagu enggak? Punya? Oh punya lagu, judulnya apa Kakak Jerry? Berdoa kepada Yesus. Iya, mari kita menyanyi bersama-sama, berdoa kepada Yesus. Mari kita satu dalam doa dengan sikap doa kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, ini kami anak-anak-Mu datang bersyukur bermohon kepadamu. Terima kasih untuk ibadah di saat ini. Apapun media yang kami pakai, kami mengucap syukur atas semuanya itu. Terima kasih untuk teknologi yang boleh Engkau berikan kepada kami sehingga kami masih boleh merasakan ibadah walaupun hanya melalui media virtual saja. Itu semua kami naikkan pujian syukur karena itu anugerah yang masih boleh kami rasakan sampai saat ini. Terima kasih banyak ya Allah Bapa kami. Kami mau berdoa buat teman-teman kami yang bersyukur atas ketambahan usia. Kiranya Engkau terus memberkati mereka, memberikan mereka hikmat dan takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Pun memberkati setiap teman-teman kami yang dalam kesedihan. Bila mana ada teman-teman kami yang dalam keadaan sakit, Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Engkau pulihkan mereka, obat-obatan yang mereka minum, kiranya Engkau berkati pula, sehingga mereka boleh memperoleh kesembuhan yang berasal daripada-Mu saja. Dan bila mana kami boleh bertegur sapa nantinya. Pun memberkati orang tua kami, dimanapun mereka berada, kakak beradik, oma, opa, dimanapun mereka. Kiranya Engkau melindungi, menjaga mereka, berikan kesehatan dan jauhkan mereka dari segala macam mara bahaya yang akan mengganggu jiwa mereka. Terima kasih banyak ya Allah Bapa kami. Kami pun mau berdoa bagi orang tua kami yang ada di sekolah minggu, para pengasuh-pengasuh dengan penuh, dengan hikmat-Mu Engkau berikan, dengan kekuatan-Mu saja mereka dimampukan untuk melakukan segala tugas tanggung jawab mereka. Kiranya kesehatan kekuatan pun diberikan bagi mereka. Terima kasih banyak ya Allah kami. Ini kami anak-anak-Mu, memberkati pun doa-doa yang secara pribadi kami mau sampaikan kepada-Mu. Terutama kami sebagai anak-anak dalam proses memperoleh ilmu pengetahuan di sekolah. Walaupun dalam kondisi pandemi saat ini, kami diharuskan untuk belajar dari rumah. Kiranya dengan roh takut akan Tuhan, kami boleh dengan sungguh-sungguh belajar dengan media apapun yang dipakai. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu yang berdoa kepada-Mu. Dan pada saat ini dengan kami ucapkan bersama-sama doa kami yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan bawa persembahan kita. Dan di sini Kakak Shelin sudah memegang amplop. Jadi, amplop ini adalah pengganti dari kolekte kita tiap minggu. Mungkin kalau sebelum COVID, adik-adik di rumah memasukkan persembahannya di kolekte persembahan seperti ini. Tapi karena selama pandemi, adik-adik bisa memasukkan memasukkan persembahannya ke dalam amplop yang sudah disediakan. Adik-adik mungkin bertanya, amplopnya ambil di mana? Amplopnya ambil di gedung gereja, nanti bisa minta tolong sama mamanya atau sama papanya untuk mengambilkan adik-adik amplop ini di gedung gereja dan bisa dibawa pada hari Minggu berikutnya dan bisa dititip sama orang tuanya ya. Jadi berapapun jumlahnya, itu terserah dari adik-adik kesetiaannya untuk memberi. Oke adik-adik? Nah, dan mari kita mengangkat pujian. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendoakan persembahan kita. Semua adik-adik yang ada di rumah, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami anak-anak sekolah minggumu telah memberikan persembahan kami. Tuhan Yesus tolong berkati persembahan ini agar dapat berguna untuk kelebaran firman-Mu. Kami juga mau berterima kasih Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami semua boleh bersama-sama membaca firman-Mu, boleh bernyanyi memuji nama Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan beribadah yang Tuhan masih berikan bagi kami meskipun melalui ibadah online. Tuhan Yesus berkati kami agar minggu depan kami semua anak-anak-Mu boleh beribadah bersama lagi. Ini doa kami Tuhan Yesus yang kami bawa, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik semua, mari semua kita bangkit berdiri. Dan untuk menutup ibadah kita mengangkat pujian apa Kakak Dian? Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Sudah ibadah kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.
adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Amin. Salam. Matius 16 ayat 16b. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Amin. Hai, perkenalkan nama saya Gabriel. Kali ini saya akan menghafalkan Matius 16 ayat 16b. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Shalom. Matius 16 ayat 16b. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Matius 16 ayat 16b. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Terima kasih. Bu Guru, nama saya Cynthia Daniel, kelas 2. Saya mau menghafalkan Matius 16 ayat 16b. Firman Tuhan berkata, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Amin. Perkenalkan, saya Ibrani Obama. Saya akan menghafal Matius 16 ayat 16b. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Shalom teman-teman, apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Yes. Matius 16 ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. 16 ayat 16b. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Perkenalkan, nama saya Aprilian. Matius 16 ayat 16b. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Amin. Perkenalkan, nama saya Veronica. Matius 16 ayat 16b. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Amin. Matius pasal 16 ayatnya yang ke-16b. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Amin. Hai teman-teman, nama saya Rianto. Matius 16 ayat 16b. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Amin.